Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami di bulan Ramadan ini. Kali ini tausiah kita akan diberi judul mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Tidak banyak ayat-ayat yang secara eksplisit meminta kita atau Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Tapi dalam prakteknya Rasulullah selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Di bulan Ramadan ini justru dihadirkan di tengah-tengah kita, tidak secara vulgar, tidak secara eksplisit, tapi secara implisit, agar kita mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Lihatlah, di bulan Ramadan ini pribadi-pribadi harus lebih prihatin. Pribadi-pribadi harus lebih menahan diri, menahan lapar, menahan dahaga. Bahkan jika seseorang hanya bisa menahan lapar dan menahan dahaga saja, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya tergugur dari kewajiban puasanya saja. Yang dia tahan tidak hanya secara fisik, tapi dia harus bisa mengendalikan diri terhadap hawa nafsunya. Umat muslim harus bisa menahan diri agar tidak berbuat sekehendak sendiri yang merugikan orang lain. Bahkan di akhir Ramadan ditutup dengan memberikan zakat fitri, yaitu orang lain harus bisa makan di tanggal 1 Syawal. Tidak ada orang yang tidak makan. Saking tidak bolehnya orang tidak makan, maka umat muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitri agar orang lain bisa makan. Setelah 1 bulan dirinya harus berlapar-lapar. Ini menunjukkan betapa mementingkan pribadi, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi adalah sesuatu yang niscaya dalam sebuah komunitas masyarakat sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi memang, tapi sekaligus Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Tahun ini qadarullah, Allah menciptakan kita berhadapan dengan wabah internasional, pandemik COVID-19. Maka di sini kita dipaksa oleh Allah untuk menyadari bahwa menjaga kepentingan bersama, mendahulukan kepentingan bersama, itu harus berada di depan kepentingan pribadi. Karena virus COVID ini sebetulnya tidak lebih ganas dari virus demam berdarah, tidak lebih ganas dari tuberkulosis,
prosentase kematiannya. Prosentase kematian pandemi COVID ini kecil, sekitar 3% maksimal. Tapi sebetulnya karena penularannya yang luar biasa. Yang meninggal bukan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang masih cukup bagus. Tapi ini menyasar adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya, imunitas dirinya sudah mulai menurun, yaitu pada orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Artinya bahwa penyebab yang menularkan adalah yang muda-muda, sedangkan yang terdampak adalah yang tua-tua. Sehingga kepentingan bersama kita adalah melindungi semuanya. Ketika melindungi semuanya karena kita tidak tahu apakah kitalah yang menularkan atau kita yang tertulari, maka cara pencegahan yang terbaik adalah berasumsi kitalah yang menulari. Maka jangan sampai kita menulari kepada orang lain, sehingga jaga jarak, tidak usah berkumpul. Seandainya seorang bos pabrik mendahulukan kepentingan pribadi, maka pabrik harus jalan terus. Tapi kali ini para bos pabrik sudah memahami, atau sudah ada contohnya di Italia, sehingga pabrik-pabrik tutup. Efeknya pekerja tidak mendapatkan pendapatan. Bosnya rugi secara pribadi, para pekerja rugi secara pribadi. Mereka mau menjalankan atau terpaksa mau menjalankan kerugian itu, melakukan kerugian itu demi bersama-sama menghentikan pandemi COVID secara nasional. Coba seandainya pandemi COVID ini menimpa pemilu sejenis pemilu COVID, siapa yang menyogok maka dia akan masuk ICU dan kemungkinan mati. Wah, kalau ini terjadi maka ini akan bagus sekali. Pada musim kampanye, orang berlomba-lomba mengambil keuntungan pribadi, mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Dan kehidupan kebangsaan selanjutnya itu terus berlanjut. Ini yang menjadikan bangsa kita rapuh. Mereka yang memilih punya jargon akan mau memilih mereka yang bayar. Baik eksekutif yang mencalonkan diri maupun legislatif yang mencalonkan diri, mereka juga akan berpikir siapa yang punya uang banyak, yang bisa memberikan memberikan pesangon yang besar bagi pemilih, itulah yang akan terpilih. Sehingga tidak ada lagi kualitas legislatif. Yang ada adalah siapa punya uang banyak, maka dia akan menjadi anggota legislatif atau eksekutif. Ini menjadikan negara kita rapuh karena semua kepengin pribadinya. Yang mencalonkan diri, kebutuhan pribadinya harus tercukupi, saya terpilih, dan ketika sudah terpilih, maka bagaimana caranya saya harus bisa mengembalikan uang-uang yang telah terhutang untuk membayar rakyat pemilih. Sedangkan rakyat pemilih
Pokoknya kebutuhan pribadi harus tercukupi. Asal saya dikasih uang, kebutuhan pribadi saya tercukupi, maka saya akan memilih dia yang mengasihi, yang lebih besar. Maka jadilah masyarakat yang rusak. Kemampuan ekonomi kita pasti akan menjadi rapuh. Karena basicnya adalah siapa yang bisa memberikan banyak, siapa yang bisa menyogok dan siapa yang bisa disogok, siapa yang bisa melanggengkan kepentingan pribadi, itulah yang akan terus jaya. Ini menjadi bangsa yang rapuh. Akhirnya saudara-saudara sekalian, bagaimana ini bisa dicegah? Bagaimana ini bisa diselesaikan? Memutus mata rantai ini, jalan pertama, jalan dari bawah, dari masyarakat, grassroots. Maka tokoh-tokoh masyarakat, media-media sosial, media massa harus secara gencar mengedukasi agar masyarakat tidak usah membutuhkan, tidak usah mementingkan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Pilih mereka yang memang bisa memikirkan kepentingan rakyat. Di samping itu, dari pihak yang dipilih, kalaupun tanpa uang banyak dia tidak bisa dipilih, maka relakanlah Anda berkorban menggunakan uang banyak, tapi tidak usah berpikir uang itu akan kembali, tapi berjuanglah. Berkorban banyak untuk berjuang. Maka mudah-mudahan ini bisa membawa negeri kita memutus mata rantai, mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama yang hanya akan menyengsarakan bersama. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.